Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan apa Yesus seorang imam? Karya Pendeta Dr. Andar Ismail dari seri buku Selamat Sehati terbitan BPK Gunung Mulia. Sumber informasi tentang kehidupan Yesus adalah keempat kitab Injil. Di situ Yesus sama sekali tidak digambarkan sebagai seorang imam. Menurut kitab Injil, Yesus bukan seorang imam. Namun di sepanjang surat Ibrani, Yesus disebut-sebut sebagai seorang imam, bahkan sebagai seorang imam besar. Tertulis karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus. Ibrani pasal 4 ayat 14. Juga tertulis ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah. Pasal 5 ayat 10. Bahkan juga tertulis bahwa Yesus adalah imam besar tanpa salah, tanpa noda. Pasal 7 ayat 26. Jadi, mana yang benar? Apakah keempat kitab Injil ataukah surat Ibrani? Apakah Yesus seorang imam atau bukan? Baiklah, disimak dulu asal muasal lahirnya jabatan imam. Jabatan ini timbul ketika agama Yahudi mulai dilembagakan oleh kakak beradik Musa dan Harun dari suku Lewi pada abad ke-13 sebelum Masehi. Sebab itu ibadah menjadi penuh dengan berbagai macam upacara dan formalitas. Tanggung jawab pelaksanaan segala urusan agama ini diserahkan kepada para imam yang dibantu oleh kaum Lewi. Yang berhak menjadi imam hanyalah pria dari suku Lewi. Salah seorang di antara para imam dipilih menjadi kepalanya dan disebut imam besar. Tugas imam pertama-tama adalah di bidang ibadah. Mereka memimpin segala macam ibadah, yaitu ibadah Sabat dan rupa-rupa ibadah istimewa yang macamnya, jumlahnya, dan aturannya makin lama makin banyak. Sejajar dengan ibadah agama-agama lain di negara-negara tetangga, ibadah Yahudi juga berpusat pada upacara mempersembahkan hewan sebagai korban. Hewan itu disembelih sebagai ganti manusia yang seharusnya dihukum mati karena telah berdosa kepada Allah. Dengan persembahan korban itu, manusia berharap Allah mau mengampuni lalu berbaik kembali kepada manusia. Hewan yang dikorbankan itu menjadi pendamai antara manusia dengan Allah. Untuk upacara korban itu, para imam dan kaum Lewi membuat banyak aturan yang menentukan apakah hewan itu layak atau tidak. Gara-gara sebuah titik warna yang kecil di tubuhnya, seekor kambing ditolak oleh imam dengan dalih bahwa titik warna itu menodai kesucian Allah. Di dalam ibadah, tugas para imam adalah memimpin upacara, meminta pengampunan mewakili umat, memberi pengampunan mewakili Allah, meniup trompet, bertelut, menyanyi, menari, menengadah tangan, mengucapkan ini dan itu, membakar dupa, menyalakan pelita, memercikan garam, memercikan darah, dan sebagainya. Di luar ibadah, mereka mengelola keuangan bait Allah, memelihara peralatan, mengajar dan mengocok Urim dan Tumim, yaitu dua batu ceper yang memberitahukan apa Allah menyetujui sesuatu atau tidak.
Pakaian para imam, apalagi imam besar, penuh hiasan. Mereka memakai jubah panjang dengan semacam rompi dan semacam celemek dari kain emas dan lenan warna ungu dan merah. Di jubah itu bergantungan kelinting, yaitu 7 bel kecil yang berbunyi setiap kali tubuhnya bergerak agar umat terus terfokus kepada imam. Selain itu, ada juga beberapa aksesoris lain menggantung di jubah. Sebagai tutup kepala, mereka memakai serban yang dipasangi hiasan yang terbuat dari emas. Mengenai semua hal itu, terdapat ribuan peraturan yang tertulis di Alkitab, terutama di kitab Imamat, Bilangan, dan Tawarikh. Peraturan itu berbeda dari kitab yang satu dengan kitab yang lain, sebab selama 10 abad masa penulisan Alkitab terjadi perubahan. Begitulah, jabatan imam merupakan bagian yang sentral dalam kehidupan agama Yahudi. Imam dianggap sebagai penjaga kesucian Allah dengan tugas menuntut agar umat menjadi suci dan para imam menjadi model dari kesucian itu. Imam adalah lambang kesucian Allah di mata manusia dan wakil kesucian manusia di mata Allah. Yesus jelas kan seorang imam. Kalau begitu, mengapa surat Ibrani menulis bahwa Yesus adalah imam? Surat Ibrani sebenarnya adalah sebuah khotbah yang kemudian rupanya dikirim sebagai surat sehingga dibubuhi penutup surat. Lihat di pasal 13 ayat 22 sampai dengan 25. Tema khotbah ini adalah tentang Kristus sebagai korban sekaligus imam, atau tentang keunggulan Yesus dibandingkan dengan para imam, atau tentang misteri keselamatan yang terjadi melalui penyaliban dan kebangkitan. Khotbah ini mungkin adalah materi pendidikan agama Kristen orang dewasa di gereja abad pertama tentang soteriologi. Isi surat Ibrani membuat kita salah paham jika ayat-ayatnya dibaca terpisah dari keseluruhan. Inti dari keseluruhan surat ini adalah bahwa kesediaan Yesus merubah dirinya sendiri untuk mendamaikan Allah dan manusia merupakan karya seorang imam sejati yang sungguh berbeda dengan pekerjaan imam biasa yang hanya mengorbankan seekor hewan. Yesus bukan menjadikan seekor hewan menjadi korban, melainkan menjadikan dirinya sendiri sebagai korban. Tertulis bahwa Yesus telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat. Ibrani pasal 9 ayat 14. Oleh sebab itulah surat Ibrani menyebut Yesus sebagai imam, bahkan imam besar agung. Penulisan surat ini agaknya dimaksud sebagai pegangan imam umat yang sedang menderita akibat penghambatan. Rupanya penghambatan yang dimaksud adalah penghancuran Yerusalem dan Bait Allah pada tahun 70. Kita tidak mengetahui siapa yang menulis khotbah ini, siapa yang mengubahnya menjadi surat, dan kapan. Kita juga tidak tahu ke gereja mana surat ini dikirim dan mengapa surat ini diberi judul surat kepada orang Ibrani. Namun, kita bisa mengetahui dengan pasti bahwa surat Ibrani ini menyebut Yesus sebagai imam, bukan sebagai sebutan faktual, melainkan sebagai sebutan kiasan tentang suatu misteri. Misteri itu adalah bahwa penyaliban dan kebangkitan Yesus telah mendatangkan pengampunan bagi manusia yang berlaku sekali untuk seterusnya.
Misteri tersebut tidak bisa dijelaskan dengan logika, sehingga penulis surat Ibrani ini menjelaskannya dengan sebuah metafora atau penyamaan berlebihan demi peningkatan efek. Yesus adalah imam yang mengorbankan dirinya sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas pencerahan yang Tuhan berikan kepada kami tentang firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Datanglah Roh Maha Kudus, bentara cinta Sang Kristus, tolong kami jadi saksi, membawa cinta ilahi.